Selamat sore pemirsa, objek wisata api abadi Merapen di Grobogan, Jawa Tengah padam dan tidak mengeluarkan sumber api. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan masih menunggu hasil kajian dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebab padamnya api abadi Merapen. Setelah sempat dibuka, objek wisata api abadi ini kembali ditutup setelah diketahui api abadi tersebut padam. Menurut keterangan warga setempat, padamnya api abadi Merapen tersebut diketahui sejak tanggal 25 September lalu. Sejak adanya pengeboran sumur bor di sekitar lokasi objek wisata api abadi Merapen. Ini merupakan kali kedua api abadi Merapen padam, di mana api pertama kali padam pada tahun 1996. Api saat itu padam selama 1 hari dan menyala kembali pada sore harinya. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Grobogan belum bisa memastikan kapan objek kembali dibuka. Pihak dinas akan menunggu hasil penelitian dari pihak ESDM Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini masih melakukan penelitian terhadap padamnya api abadi Merapen. Menunggu dari hasil kajian dari tim dari SDM seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau bisa diusahakan bahwa situs ini jangan sampai mati, sehingga kami dari Disprapor sebagai pengelola Museum Abadi Merapen nunggu hasil dari penelitian dari SDM, sehingga apabila nanti itu sudah jelas maka mungkin objek wisata ini akan kami buka kembali. Pemirsa, api abadi Merapen padam untuk kedua kalinya. Kali ini api abadi Merapen padam sejak 25 September lalu dan menjadi padam terlama. Lantas apa penyebab api abadi Merapen padam? Kita sudah terhubung dengan narasumber. Selamat malam. Selamat malam, Bu Afi. Pak Sujarwanto, selamat malam. Iya. Selamat malam, ya. Pak Sujarwanto, diketahui sejak 25 September lalu api abadi Merapen padam. Hingga saat ini apa hasil kajian yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, jadi api di Merapen ini kan bersumber dari hembusan gas metan dari bawah tanah ya, dan di bawah tanah itu memang daerah itu memang ada cekungan potensi untuk jebakan gas gitu ya. Nah, selama ini sebenarnya tekanannya tidak terlalu tinggi, tapi memang dia memproduksi gas dan kemudian gasnya memang harus dibakar, dan makanya menjadi Merapi abadi itu. Nah, setelah kita cek di lapangan, sebenarnya banyak spekulasi yang bisa dikembangkan. Memang kita akui bahwa ada perilaku masyarakat yang kurang tepat, yaitu sudah kita ingatkan berkali-kali untuk wilayah di kawasan Cekungan Randu Blatung ini bila melakukan pemboran untuk mencari air tanah. Di samping peta air tanahnya, artinya potensi air tanahnya tidak terlalu banyak. Kedua, berisiko terhadap adanya tekanan-tekanan formasi yang berakibat tadi ada bocoran gas, ada bocoran-bocoran lain gitu ya, dari perut bumi yang memang bertekanan gitu. Nah, kalau kita lihat dari kronologi sebenarnya masih sulit dihubungkan apakah dalam satu struktur, karena kalau memang terkait mestinya tidak langsung padam. Kenapa? Karena jarak 150 meter barat laut dari lokasi kejadian itu memang ada pengeboran yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui izin di dinas gitu. Nah, pada saat tanggal 12 September dari proses itu terjadi semburan air dari kedalaman yang sebenarnya tidak terlalu dalam, 25 meter, itu terjadi semburan air bercampur gas, ya. Nah, saat gas kita tangkap dan kita uji bersama BPPTK, Badan Geologi yang ada di Jogja, itu mereka memang ahli untuk menguji gas, sementara kita dari aspek kajian geologinya. Ternyata gasnya gas metan.
gas metan yang berpotensi bakar dan mengandung CO2, CO2. Nah, ini adalah ciri dari sebuah jebakan hidrokarbon sebenarnya. Nah, dari itulah kemudian kita tutup. Terus kemudian ada lagi pemboran di tempat yang berbeda, dimensi sama, ya ditutup. Nah, kemudian di lokasi yang kita tutup itu sebenarnya sekarang memang tekanannya ada, tapi sudah ditutup semuanya. Semestinya kalau terjadi itu tidak serta-merta satu tempat juga akan mati gitu. Jadi saya pikir ini dinamika geologi yang masih akan kita hubungkan hubungannya, tetapi mesti ada survei seismik ke bawah untuk mengetahui sebaran strukturnya gitu. Baik, Pak Sujarwanto, sejumlah warga mengkhawatirkan bahwa padamnya api abadi Merapen ini menjadi salah satu tanda adanya mungkin musibah atau bencana alam lain. Apakah itu ada kaitannya? Bisa Anda jelaskan lebih jauh? Saya pikir tidak demikian. Jadi kemunculan gas yang kemudian salah satu titiknya adalah Merapen itu sebenarnya itu fenomena umum di daerah seputar itu, karena memang wilayah itu juga merupakan dulunya ada penguasa wilayah kerja pertambangannya atau WKP-nya, yaitu WKP dari Lundin. Jadi Lundin, PT Lundin itu pernah memang memegang kuasa tambang untuk wilayah perminyakan di seputaran itu. Jadi memang di situ ada potensinya, tapi memang belum ketemu cadangan yang layak untuk diusahakan. Namun demikian prinsipnya ada itu, sehingga kalau dikaitkan dengan bencana sih tidak. Jadi ya itu fenomena saja, namanya tekanan di alam itu tidak harus continuous kan. Pada suatu saat tertentu bisa tinggi, suatu saat menurun lagi. Jadi kalau malah menurun sebenarnya proses tensi yang berkurang. Kalau tensi yang berkurang ya nggak apa-apa juga kan. Jadi sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan lebih jauh oleh masyarakat ya Pak ya? Ya, tidak perlu. Baik, terima kasih Pak Sujarwanto Duatmoko atas waktu dan keterangannya di Headline News.